Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk istirahat kami semalam. Terima kasih untuk minggu yang baru, bulan yang baru yang Tuhan berikan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami mau menikmati persekutuan dengan Engkau di dalam perjamuan kudus Tuhan. Namun kami sadar Tuhan, kami gak akan bisa sungguh-sungguh mendengar dan mengerti, apalagi melakukan firman. Kami gak akan bisa benar-benar bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan kalau hati kami tidak terbuka. Bapak, kami mohonkan Romo yang Kudus tolong kami. Tolong kami Tuhan, supaya hati pikiran kami tenang. Bukan cuma tenang, hati pikiran kami sungguh-sungguh terbuka. Sehingga makin dengar firman Tuhan, makin lama ikut Tuhan, hidup kami makin berubah. Jangan biarkan kami begitu-begitu saja, terus-menerus, bahkan makin lama makin merosot, makin lama makin mundur. Tapi biarkanlah Tuhan kami makin lama makin maju ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Thank you buat worship team. Bapak Ibu Saudara, orang Chinese kalau lagi merayakan Imlek, waktu tangannya begini, ngomongnya apa biasanya? Kung si fa cai katanya. Kung si fa cai. Kung si artinya selamat. Fa itu tambah, cai itu harta. Gitu sebenarnya. Jadi waktu kita bilang kung si fa cai artinya selamat tambah harta ya gitu. Boleh nggak kita ngomong gitu sebagai anak Tuhan? Halo? Boleh nggak? Nggak mau tambah harta, nggak mau? Boleh nggak? Ya boleh. Tapi, ada tapinya nih. Tetapi harta kekayaan itu bukan segala-galanya. Itulah sebabnya ada ungkapan lain yang Om Pur pernah ajarin ke kita. Kensen aicu katanya. Ken itu tambah, sen itu dalam, aicu, ai itu cinta, kasih, cu itu Tuhan. Jadi tahun baru makin cinta Tuhan. Ya kalau yang orang muda kerja keras dapat uang, bisa mortgage rumah, mortgage-nya setelah 25 tahun bisa lunas. Oh, kan bersyukur kan? Tetapi kalau mortgage rumah, uang tambah banyak, enggak tambah mencintai Tuhan, karakter enggak berubah apa, kita ini kasihan. Oke, amin. Kita coba bilang, Kung si fa cai, kensen ai chu. Belajar Mandarin pagi hari ini ya. Kensen ai chu. Oke. Jadi, spirit daripada Imlek adalah spirit bertambah, berbuah. Kalau orang investasi pasti pingin dapat bunga, pingin dapat buahnya. Kalau kita mau lakukan sesuatu kerja, kita pasti mau dapat upah atau kita bilang buah. Hari ini di tengah-tengah suasana Imlek, kita mau membahas juga satu tema tentang berbuah. Nah, berbuahnya ini maksudnya apa? Kita akan lihat saudara, sebenarnya gereja kita, kalau kita bicara tentang kita berbuah, kita selama ini mau kemana sih gereja? Dari tahun 2013 sampai 2016 akhir, kita ini sebenarnya gereja sudah merencanakan. Kita tuh pingin belajar jadi murid Kristus yang sebenarnya, genuinely gitu, yang utuh. Sehingga mulai 2013, kalau rekan-rekan yang udah datang 2013, kita tuh sangat tekenin tentang experiencing God, ngalamin Tuhan, bukan cuma datang ke gereja tapi ngalamin. 2014 kita belajar tentang kasih, masih ingat? Khotbahnya kasih mulu tentang kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. 2015 masih ingat? Bertumbuh dalam Kristus. Ingat ya, baru tahun lalu. Nah tahun ini setelah berakar, bertumbuh, kita mau berbuah dalam Kristus. Kita semua mau berbuah. Step kita, kondisi kita mungkin beda-beda.
Tapi ujungnya kita mau berbuah dalam Kristus, mau itu tadi, kungsi kita mau bertumbuh, gereja mau bertumbuh, kita juga mau bertumbuh secara pribadi. Tetapi apa sebenarnya arti berbuah? Apa artinya berbuah dan bagaimana caranya berbuah sebagai anak Tuhan? Mari kita buka dari next please. Ya terus saja, ini experiencing 2014, 2015, 2016. Nah, tahun ini tema gereja kita berbuah dalam Kristus. Nah, kita akan baca dari Yohanes 15 ayat 1 dan 8 sampai 8. Mari kita bacakan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita baca bergantian, saya bacakan ayat yang ganjil. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, apa artinya berbuah? Kenapa harus berbuah? Kenapa penting berbuah? Nah, kita akan lihat kenapa Tuhan Yesus ngomong gini. Saudara, Tuhan Yesus kan ngomong gini, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Saudara, kalau kita baca Alkitab ya, kalau kita benar-benar baca Alkitab menarik sekali loh. Kita lihat ini kan pasal ke-15. Kalau kita buka pasal-pasal sebelumnya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus waktu ngomong ngajarin tentang berbuah, momennya waktu kapan? Waktu Tuhan ngajarin tentang berbuah, saudara pernah ingat nggak atau tahu nggak Tuhan Yesus ngajarin tentang berbuah ini waktu kapan? Halo? Nggak tahu, saya kasih tahu ya. Malam terakhir sebelum Yesus disalib. Itu. Jadi Alkitab, kalau saudara baca tuh pasal ke-13, 14 kan. Jadi pada malam hari, waktu Tuhan Yesus ngumpul di satu ruangan, Tuhan Yesus waktu itu cuci kaki murid-muridnya dulu. Oke, ini kronologisnya. Cuci kaki murid-muridnya itu adalah pengajaran tentang basuh kaki. Habis cuci kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus ngajarin tentang melayani. Habis tentang melayani, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus nih, seperti yang akan kita lakukan. Tuhan Yesus memecah roti, memberikan anggur. Tuhan Yesus mengajar. Nah, habis memecahkan roti, Tuhan Yesus bilang, inilah tubuhku dan darahku. Terus Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, barang di antara kamu ada satu orang yang akan mengkhianati aku. Wah, semuanya bilang, bukan aku, segala macam. Terus Tuhan bilang, kepada siapa yang aku kasihkan cawan, dialah orangnya. Tapi murid-murid nggak tahu. Singkat cerita, Alkitab bilang Yudas akhirnya pergi dari tempat itu. Oke, Yudas Iskariot yang akan jual Yesus, dia udah punya rencana, dia pergi dari tempat itu, tinggal 11 murid. Oke, nah tinggal 11 murid ini, dan ketika tinggal 11 murid, pada malam sebelum Tuhan Yesus nanti datang ke
ke Getsemani, di situ dia akan ditangkap. Disitulah Tuhan Yesus ngajarin tentang berbuah. Yesus berkata, ya di tengah-tengah situasi yang syadu, sedih, karena Tuhan Yesus bilang, aku akan sebentar lagi ditangkap, akan disalibkan. Di tengah-tengah situasi Yesus ngomong, salah satu di antara kalian akan mengkhianati aku, menjual aku. Nah di tengah-tengah itu Tuhan Yesus ngajarin tentang sesuatu yang sangat penting. Yesus bilang, akulah pokok anggur dan Bapakku pengusaha dan kamu ranting-rantingnya. Nah sekarang perhatiin, Yesus bilang, akulah pokok anggur. Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang punya pohon anggur? Ada enggak? Oh dulu ada ya. Ada? Enggak ada ya. Saya juga enggak pernah punya, tapi semenjak saya di Vancouver, saya banyak lihat pohon-pohon anggur ya di sini karena cocok. Pohon anggur perlu iklim yang agak dingin. Nah, Yesus bilang, akulah pokok anggur. Pohon anggur tuh begini. Pohon anggur akar tumbuh satu batang, dan biasanya dari batang setelah kira-kira 1 meter akan bercabang. Cabangnya masih gede. Nah setelah cabang gede, langsung ranting-ranting yang kira-kira mungkin sebesar ini gitu. Nah Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur itu yang batang besar itu, dan kamu itu ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Kenapa Yesus bilang akulah pokok anggur yang sejati, akulah pokok anggur yang benar? Karena gini, sejarahnya gini. Dulu bangsa Israel itu digambarkan sebagai pohon anggur. Tapi bangsa Israel dalam perjalanannya ikut Tuhan, mereka itu gak taat. Mereka itu rusak. Sehingga pohon anggur ini menjadi rusak gitu. Pohon anggur Israel ini rusak, pohon anggur Israel ini tidak berbuah seperti yang Tuhan mau, sehingga makanya 2000 tahun sesudahnya, waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia bilang gini, akulah pokok anggur yang benar, gitu loh. Akulah pokok anggur yang sehat. Dan Tuhan Yesus bilang, Bapakkulah gardenernya, Bapakkulah yang pemiliknya. Bapakku di surga pemiliknya. Nah, waktu Tuhan Yesus bilang Bapak di surga pemilik, Tuhan mau kasih tahu kita, sebagai pemilik dia berhak untuk potong, dia berhak untuk sisakan bagian yang mau dia sisakan, dia punya kuasa penuh atas pohon anggur. Dan kemudian Tuhan Yesus jelasin lagi, kalau Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang tiang besar itu, dan kita ini ranting-rantingnya, Tuhan Yesus bilang, kamu ini ranting-rantingnya, yang bagian-bagian kecil. Nah, ketika Tuhan Yesus bilang kamu ranting-rantingnya, Tuhan Yesus jelasin ada 2 kategori, 2 jenis daripada ranting. Kategorinya apa? Yang pertama, ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah. Alkitab berkata, ada ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah adalah ranting yang tidak tinggal pada pokok anggur. Loh, kok bisa? Ya iya. Saudara, kalau misal kita bilang ini pokok anggur ya, ini pokok anggurnya, tiang utamanya, ada ranting yang tidak tinggal. Tinggal itu nempel. Tinggal itu artinya connected. Ada ranting yang tidak tinggal pada pokok anggur. Sehingga kenapa tidak tinggal? Bisa karena memang bukan pohonnya di situ. Kalau kita lihat ke kebun atau ke park itu, ada pohon ranting yang jatuh. Mungkin ranting itu memang bukan bagian daripada pokok anggur, bukan dari bagian pokoknya, atau dulu pernah nempel tetapi rusak, gitu ya. Nah, apa yang Tuhan mau katakan begini? Kamu ada ranting yang tidak tinggal pada pokok anggur, karena dia tidak tinggal pada pokok anggur, dia tidak tinggal pada pokoknya, maka Alkitab berkata dia akan dipotong, ya, dipotong, ketika lepas dari pokok anggur dia menjadi kering, karena kering dikumpulin orang, habis dikumpulin ngapain? Dibakar. Kalau di Vancouver nggak boleh bakar daun ya. Kalau di Indonesia common sekali tuh. Di negara-negara Asia kan common sekali kumpulin daun, udah dibakar aja.
pusing soalnya buangnya gimana. Ya, dikumpulkan orang lalu dibakar. Nah, Tuhan Yesus bilang begini, karena tidak nempel, kenapa dia tidak berbuah? Ya karena tidak nempel. Karena dia tidak berbuah itu, maka Alkitab berkata, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini tuh gambarin bahwa orang-orang yang tidak tinggal pada Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Terus kita mungkin bertanya, masa iya? Saudara, apakah benar orang-orang di dunia ini yang tidak nempel sama Tuhan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa? Saya ulang. Apakah menurut saudara benar perkataan bahwa kalau orang-orang yang belum percaya Yesus, belum nempel sama Tuhan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa? Bisa kan? Maka Bukan maksudnya. Bahkan banyak orang-orang yang nggak percaya Tuhan kelihatannya melakukan hal luar biasa, bukan? Donald Trump itu anak Tuhan, bukan? Anak Tuhan, beneran? Ya, wah itu dibilang itu main bisnis yang kotor lah segala macam, tapi jadi kandidat calon presiden Amerika sekarang. Ya, banyak orang-orang yang kelihatannya kaya luar biasa, pintar luar biasa, punya kuasa, punya kedudukan yang luar biasa, tapi enggak tinggal dalam Tuhan Yesus tuh. Lah, lalu Alkitab apakah salah bilang begitu? Kalau kamu enggak tinggal, orang yang tidak tinggal pada pokok anggur, enggak bisa berbuat apa-apa. Lalu gimana kita menjelaskan hal ini? Saudara, Alkitab berkata, saya ulanginya, orang yang tidak tinggal pada pokok anggur, satu hari akan menjadi kering. Ketika menjadi kering, dikumpulkan dan kemudian dibakar suatu hari. Hari ini Alkitab berkata orang-orang yang tidak di dalam Tuhan belum kelihatannya luar biasa dengan segala prestasi, kekayaan, kedudukan. Tetapi satu hari itu akan menjadi kering, dan ketika kering dikumpulkan pada akhir zaman. Nah, saudara perhatiin, pada akhir zaman semua manusia akan dikumpulkan, Tuhan akan pisahkan. Tuhan akan pisahkan mana kambing, mana domba, istilah Alkitab tuh. Mana kambing, mana domba. Sekali lagi saudara perhatiin, Tuhan Yesus kasih ilustrasi bukan domba sama babi. Bukan domba sama sapi. Tapi kambing sama domba. Kenapa kambing sama domba? Karena mirip-mirip. Bunyinya aja mbek gitu. Ya, kelihatannya doanya sama-sama doa, sama-sama ke gereja, tapi di akhir zaman, ya di hari kiamat itu Tuhan akan pisahkan antara kambing dan domba. Nah, domba itu menceritakan tentang ranting yang benar, sedangkan kambing itu cerita ranting yang tidak berbuah itu tuh. Yang dipotong, satu hari akan dipotong. Satu hari dia akan menjadi kering dan kemudian akan dibakar. Dibakar itu bicara tentang api kekal. Bicara tentang neraka, api yang kekal gitu. Saudara, ini yang Tuhan bilang, orang yang tidak tempel sama Tuhan itu akan menderita. Hari ini nggak kelihatan, hari ini bersuka cita. Hari ini bilang, oke, nggak ada Tuhan, nggak ada siapa-siapa di dunia ini. Tuhan adalah diriku sendiri. Ya kita bisa, nggak ada yang boleh ngatur hidupku. Tapi saudara, satu hari nanti semua orang harus dapat pertanggungjawaban, dan itu yang Tuhan maksud. Orang-orang yang tidak tinggal pada Kristus satu hari akan dikumpulkan dan dibakar. Berapa tahun yang lalu, mama saya di Jakarta itu beberapa waktu sebelum Imlek itu beli pohon. Nah, kalau di Jakarta tuh biasa ada abang-abang yang mikul pohon loh. Ya, jualan pohon. Nah, yang mama saya beli itu pohon jeruk. Jadi pohon kira-kiranya dari dasar sama potnya itu tingginya cuma segini. Tetapi buah jeruknya kecil-kecil gitu, warna kuning. Banyak sekali. Mama saya senang, dia senang nanam soalnya, senang bertanam. Dia beli gitu kan. Dia beli, terus kemudian waktu Imlek dia pasangin angpau gitu ya. Bagus sekali ya, kuning terus ada angpau warna merah, bagus sekali.
Ya, setelah beberapa bulan, saya bilang, "Mah, itu jeruknya pada kemana?" "Oh, nggak ada." Terus ditunggu lagi. Ya. Terus mama saya bilang gini, "Waduh," katanya, "saya baru perhatiin tuh ya, ternyata jeruknya itu ditempel. Diikat gitu loh. Jadi bener sih, tapi ditempel." Waduh, bener-bener tuh abang-abang yang jualan loh, bener loh. Bener-bener bagus ya. Siapa yang gak mau beli kalau pohonnya pendek terus berbuah gitu. Ya ampun, ya pantes aja. Semuanya artifisial, itu jeruknya jeruk beneran, tapi tempelan artifisial gitu loh. Nah, hidupan orang kayak gitu, kelihatannya bagus, luar biasa, prestasinya luar biasa. Tapi tunggu tinggal waktu, kemudian dibuang, dicampakkan dalam api. Hidupan kita, gereja Tuhan juga gitu. Banyak orang datang ke gereja, sama-sama datang ke gereja, kelihatan luar biasa. Tapi jangan-jangan selama ini cuma numpang. Tapi nggak benar-benar connected gitu loh. Saudara, saya mau ajak kita, setiap orang di antara kita hari ini di sini, bukan cuma kayak artifisial, cuma pura-pura, ya, bukan pura-pura sih, saya percaya saudara nggak pura-pura, kita nggak ada yang pura-pura, tetapi cuma ngikut-ikutan, nggak sampai benar-benar ketemu Tuhan, ketemu ngalamin Tuhan, connected, nempel sama pokok anggur itu. Hal yang kedua, kalau kita tahu bahwa orang-orang yang belum di dalam Tuhan satu hari akan menjadi kering dan kemudian akan campakkan ke dalam api, kita pasti nggak akan diam. Kita pasti akan kasih tahu orang-orang. Kita akan kasih tahu, kita akan berdoa buat orang-orang keluarga besar kita yang belum percaya Tuhan. Kita akan mengajak orang-orang, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang kita ketawa sama-sama, datang ke Vancouver berjuang sama-sama. Kita nggak mau biarkan mereka hidup di dalam kekosongan, empty hidupnya, boleh dapat banyak, akhirnya ketika udah menjelang ajal, manusia baru sadar loh, banyak yang baru sadar, kosong, teriak, takutan, nothing hidupnya. Bukankah seharusnya kita yang tahu kebenaran ini, kita kasih tahu kepada mereka, hey, kalau mereka menolak, kalau mereka nggak mau percaya, itu adalah urusan mereka, itu adalah ya kembali kepada mereka, tapi tanggung jawab kita ceritakan kepada mereka. Kenapa? Karena kalau nggak, hidup itu artifisial, satu hari akan musnah begitu. Itu jenis yang pertama. Itu jenis pertama, yaitu ranting yang tidak berbuah. Nah, jenis yang kedua, Tuhan Yesus bilang ranting yang berbuah. Ya, ranting yang tidak berbuah ini bisa dibagi jadi dua macam lagi. Yang pertama yang berbuah, saudara perhatiin. Tuhan Yesus kan pakai ilustrasi pohon anggur. Oke. Tuhan Yesus nggak pakai istilah pohon cemara, pohon pinus, pine tree itu yang kita di mana-mana lihat di Vancouver. Kalau Tuhan Yesus, kalau Bapak kita di surga menanam pohon cemara, mau tunggu 100 tahun juga kagak ada buahnya. Oh, ada buah-buahnya itu, tapi nggak dimakan kan? Nah ya, maksudnya pohon buah-buahan. Kita bilang ada buah, tapi bukan pohon buah-buahan. Mau tunggu 100 tahun, nggak ada tuh hasil dari pohon cemara, buahnya bisa dimakan. Oke. Lain sama pohon anggur. Orang nanam pohon anggur kan bukan buat aksesoris. Wih, bagus ya daunnya. Wah, batangnya bagus ya. Hebat sekali. Wah, datangnya luar biasa. Nggak pernah kan orang tanam pohon anggur, pohon jeruk, pohon apel cuma supaya kelihatan bagus. Hah? Ada ya? Wah, itu rajin bener. Diprotes. Ada katanya. Ya, ada ya. Tanam pohon pisang katanya di sini. Ya, sekarang lagi ngetrend tuh. Ya di Vancouver sekitarnya nanam pohon pisang. Tapi jarang yang berbuah. Ya kan? Pokoknya kenapa? Mau lihat daunnya gitu katanya. Supaya suasananya seperti Indonesia katanya, seperti di Asia. Nah, ada orang gitu, ada, betul ada. Tetapi kalau kita benar-benar mau
mau invest sesuatu, kita nanam sesuatu pohon buah-buahan, bukankah wajar kita mengharapkan buah-buahan? Nah Tuhan bilang sama kita, Yesus bilang, akulah pokok anggur tiang utamanya, kamu ini ranting-rantingnya. Bapakku tuh pengusaha yang nanam. Jadi karena Bapak di surga nanam pohon anggur, maka kalau kita hidup berbuah, itu berarti wajar. Oke. Nah saudara, saya pernah bagikan di gereja ini tentang wajar sama wajib. Kalau kita tuh ikut Tuhan sungguh-sungguh, wah kita ini hidupnya berubah. Ya, dari mulai males bangun pagi, sekarang waduh jam 9 kurang 10 aja udah di gereja. Ada yang jam 9 kurang 10 ya. Ya, kalau kita lihat senior-senior tuh, wah 8:30 udah ada, 8:30 kurang ada di sini. Pagi-pagi sudah melayani. Wih, berubah ya hidupnya, kok ada buahnya. Ya, terus ketika ikut Tuhan, wah dia semangat sekali ngajak orang berbuah ya. Terus kita bilang ngomong apa? Kita kasih pujian apa kepada orang kayak gitu? Hah? Wah kamu ini ciami. Kata orang Surabaya tuh, ciami gitu ya. Kamu ini wah keren, cool, luar biasa. Saudara perhatiin, kamu ini luar biasa. Tapi sebenarnya kalau pohon anggur menghasilkan buah anggur, luar biasa apa wajar? Wajar. Yang enggak wajar, yang luar biasa, pohon anggur enggak keluar buahnya. Itu luar biasa. Betul enggak? Coba boleh lihat kiri kanan, ini pohon anggur yang luar biasa apa yang wajar? Ya, coba ini wajar apa luar biasa gitu ya. Iya dong, kan Tuhan bilang kamu ini pokok, kamu ini bagian dari pohon anggur. Jadi kalau kita keluar buah, wajar. Saudara, kita ini mau jadi orang Kristen yang wajar. Yang wajar-wajar. Nah ini wajar tuh kayak gitu tuh. Wajar berbuah. Nah Tuhan bilang, jadi kita ini bagian memang pohon anggur, berbuah itu wajar. Nah bagaimana caranya berbuah? Bagaimana caranya berbuah kan? Kita berkata berbuah yang Tuhan maksud bukan cuma berbuah aja. Loh pohon bisa berbuah, tetapi buahnya asem. Anggurnya asem. Harusnya jadinya sebesar ini tapi kecil-kecil. Kalau enggak buahnya cuma 1-2. Saya pernah berkunjung ke rumah Alfred ya di Victoria. Kalau lagi musim panen, wah saya lihat tuh buah, ada yang pernah pergi kan? Buah apelnya, wah penuh. Sama buah plum, luar biasa tuh di rumah dia. Makanya dia bagi-bagiin sama tetangga, bawa ke gereja juga nggak habis gitu. Bisa berbox-box itu. Wah luar biasa kan buahnya. Tuhan tuh mau kita jadi pohon anggur yang berbuah banyak. Tuhan gak cuma mau kita berbuah tok, tapi berbuah banyak. Nah untuk bisa berbuah banyak ada 2 hal yang Tuhan mau ingetin kita. Yang pertama, perhatiin, mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Perhatiin di sini. Jadi ranting pertama dipotong itu di luar Tuhan. Tetapi setiap ranting, perhatiin ya, yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi saudara, saya mau bilang selamat datang di dalam perkebunan Tuhan. Kalau saudara dan saya benar-benar mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara dan saya mau apa enggak mau, sudah ada di dalam perkebunan Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan bilang, kamu ini menjadi ranting, Tuhan lihat kamu berbuah, mungkin kita ini berbuah 1-2, buahnya masih kurang bagus, kurang ranum ya, kurang bagus gitu. Tuhan akan apa? Bersihkan. Terus Tuhan ngomong sama murid-muridnya, kamu memang sudah bersih oleh firman. Nah perhatiin di sini, Tuhan Yesus ngomong murid-muridnya pada malam terakhir itu, kamu sudah bersih. Kenapa? Sudah disaring. Yang satu yang mau hianati sudah pergi. Nah, itu loh, itu maksudnya tuh. Tinggal 11, kamu semua udah bersih, tinggal 1 nanti. Tetapi yang 11 ini udah benar-benar dalam tanda kutip nggak perlu diubah. Tunggu tanggal main kan. Dari 11 itu 1 nyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Siapa namanya? Petrus. Yang lain kemana? Ngibrit.
kata orang Jakarta, lari. Karena gurunya Tuhan Yesus ditangkap. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan Yesus tahu mereka lemah, perlu diproses, perlu dipoles, perlu ditekan, perlu dipotong, perlu ditarik, perlu didorong. Itu proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita mau benar-benar berbuah, nggak ada cara lain. Tuhan bilang, Tuhan proses hidup kita. Dengan apa Tuhan proses? Ya kalau pohon anggur itu dipotong. Tuhan nggak mau kita jadi pohon anggur yang, wah daunnya banyak. Kenapa? Tuhan bukan mau daunnya yang banyak. Tuhan mau buahnya yang banyak. Daun secukupnya. Supaya apa? Supaya energinya nggak habis di daun. Tetapi bisa terkumpul di dalam menghasilkan buah. Nah Tuhan perlu kadang-kadang Tuhan potong tuh bagian hidupan kita yang kelihatannya bahkan luar biasa. Wah daunnya bagus, wah hijau, bersih, rata, simetris. Tuhan bilang enggak, Tuhan potong. Saya perhatiin. Tuhan potong dalam kehidupan kita bukan sesuatu yang kelihatannya udah rusak doang. Tapi hal-hal yang kelihatannya dalam tanda kutip bagi kita bagus, tapi enggak berbuah, Tuhan potong. Mungkin apa? Kelihatannya kita punya kemampuan intelek yang luar biasa. Tapi satu waktu Tuhan izinin kita lupa, kita gagal misalnya. Itu kayaknya kita lagi dipotong tuh. Jadinya mau gak mau jadi humble. Tuhan potong sifat-sifat karakter kita. Tuhan izinkan pasangan-pasangan kita, ada orang tua kita. Dan kita seringkali protes, Tuhan kenapa? Kok dari dulu dia gak berubah? Dari dulu berharap suami saya, istri saya, atau orang tua saya, anak saya berubah, kok gak berubah? Saudara, barangkali Tuhan izinkan itu lagi proses menjadi tahap pruning daripada Tuhan. Proses supaya apa? Supaya kita punya karakter, sifat, kebiasaan, tindakan dan perkataan kita diubah. Saya ini dulu orangnya sensitif sekali, saudara. Sensitif sekali. Lebih sering negatif thinking daripada positifnya. Kalau ada misalnya contoh ya, kalau ada orang ngasih sesuatu aja, saya langsung pikir, maksudnya apa ya, gitu. Padahal orang ngasih barang loh. Kalau misalnya orang lain, nih misalnya ada orang ngasih satu barang ke orang lain, saya juga dalam posisi sama, tapi saya nggak kasih, saya juga bilang, kenapa gue nggak dikasih ya? Giliran dikasih, ada maksud apa nih? Ada udang di baling bakwan ini. Lihat tuh. Saudara, hidup saya gitu, pokoknya negatif aja. Apakah saudara pernah ada di tempat seperti saya? Saya orangnya gitu. Jadi kalau orang salaman nama saya, ya ini sebelum jadi pendeta nih, salaman ya sama temen, wah seneng. Tapi kalau ada temen jalan cembetut, saya langsung mikir. Bukannya mikir, wah dia pasti ada masalah. Bukan, saya pikir, gue salah apa ya, gue gak salah apa-apa, lu cembetutin gitu loh. Nggak ada tuh pernah ada pikiran bahwa dia ada masalah, gue tolongin, gue tanyain deh kenapa ya. Nggak ada, karena pikirannya gua. Egois sekali hidup saya. Kan negatif sekali tuh. Ya, apakah saudara juga ada ngalamin kayak gitu? Pokoknya hidup negatif sekali deh saya. Apa negatif? Kalau ada hal yang baru, saya pikir, ntar susah lu. Ya, ntar bayar harga lu. Wah, ntar repot dah. Nggak pernah maju hidup saya, selalu negatif thinking. Ya kan, nggak pernah maju. Saya akhirnya sampai satu waktu saya bilang, Tuhan saya nggak mau capek kayak gini. Capek, saya sering iri, kenapa orang bisa maju kayak gini, kenapa dia kok begini, kok dia kasih kesempatan, saya nggak dikasih kesempatan. Saya merasa, nggak adil nih, dunia ini nggak adil, bos saya nggak adil, pemimpin saya nggak adil, guru saya nggak adil. Padahal diri saya yang tertutup. Sampai akhirnya satu waktu, sampai ini masih ke bawah loh, sampai saya di seminari. Sampai di seminari saya juga ngalamin kayak gitu tuh. Wah, saya merasa saya udah sekolah pendeta, tapi kok emosi saya kayak begitu. Saya datang sama salah satu dosen, saya bilang, Pak, saya ngalamin kayak gini, saya merasa saya capek kayak gini. Bantuin saya dong, saya mau konseling. Setelah berapa lama,
Terus dosen saya bilang, Chris, kamu mau dikonseling ya? Iya. Sebenarnya saya tuh sibuk sekali, dia bilang. Tapi gini nih, saya mau kasih kamu alternatif, kamu mau nggak? Apa tuh Pak? Saya kan ngajar kelas konseling. Nah, ada murid-murid yang mau praktek belajar konselingin orang. Kamu mau nggak jadi kelinci percobaan? Iya, ya jadi saya di konseling artinya kan jadi gini. Oh, saya bilang saya mau. Saya pikirin saya nggak langsung jawab. Saya bilang saya pikirin dulu. Akhirnya karena saking pengen berubah, saya bilang saya mau udah biarpun jadi kelinci percobaan. Dan benar. Saya datang konseling pertama dikasih lihat. Nih, Chris, kamu duduk di sini. Ntar ada konselornya nih, mahasiswa saya akan konseling kamu berdua aja. Nah, tapi kamu kesini lihat. Nah, kamu lihat tuh, ini kan ada jendela. Ini jendela tembus pandang. Saya sama mahasiswa lain akan liatin kamu dari kaca. Sementara kamu di sini, kamu sendiri nggak bisa lihat ke dalam, nggak bisa. Saya pikir ini kayak interogasi polisi-polisi gitu. Saudara, tapi saya bilang Tuhan saya mau berubah lah. Pokoknya saya mau berubah, saya capek kayak begitu. Kira-kira itu 10 kali pertemuan. Sampai yang ke-6 kali saya udah, kayaknya gue gak mau datang dah. Gue gak mau gitu. Tetapi saya di-encourage untuk, ayo ditolong. Sampai kemudian pelan-pelan saya belajar. Saya diubah sama Tuhan. Dibersihin pelan-pelan. Salah satu contoh saya mulai sehat begini. Saya udah bisa mulai ketawa. Ya. Saya karena dulu saking sensitifnya, saking perfectnya, mau ketawa aja nggak bisa. Ya kalau lucu, kalian gitu doang. Nggak ada istilah Krisnadi. Yang dulu ketawa nggak ada, kenapa? Sakit saya ini sakit. Tapi saya bilang Tuhan tolong saya. Saya tahu sejak saya dalam Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan saya. Asalkan saya mau diubah. Tuhan bersihin karakter, sifat, kebiasaan, cara-cara pikir saya. Ya, seringkali saya itu orangnya tuh auban sih, keras kepala. Saya merasa saya yang paling tahu. Ya, saya paling tahu, saya lebih tahu daripada orang lain. Saya nggak sombong sih, berkata saya yang paling pintar di dunia, enggak. Tapi dalam prakteknya kalau ngambil keputusan, saya merasa pendapat saya yang paling benar. Dan segala macam. Keras sekali. Itu sebabnya Tuhan mau kita dibersihkan. Cara pikir, cara ngomong, perasaan kita, emosi kita, behavior kita, attitude kita, Tuhan mau kita bersih. Amin saudara. Caranya gimana? Buka hati. Dan ketika dibersihkan, Tuhan bilang kamu perlu stay connected. Alkitab tuh ngulang-ngulang di pasal ini. Kamu perlu tinggal di dalam Tuhan. Tinggal terus di dalam Tuhan. Tinggal terus tuh artinya nempel terus. Punya akses sama Tuhan. Tinggal dalam Tuhan tuh kita bisa tinggal dalam Tuhan sejak kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi setelah udah terima Tuhan Yesus, that's it, nggak selesai. Kita mau buka hati kita untuk apa? Untuk terus berdoa, untuk terus tinggal dalam firman. Alkitab berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, kamu akan berbuah. Bukan cuma berbuah. Tuhan bilang, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu perlukan, mintalah apa saja, maka Bapakku pasti mengabulkan. Cuma banyak orang salah kaprah. Sebagian orang khotbahnya juga salah. Oh, kalau saudara benar-benar beriman, minta dengan yakin, pasti dikabulkan. Kita bilang begitu, yes. Tetapi ada catatan. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, kamu akan doa apa saja, Tuhan akan kabulkan. Itu loh. Ada catatannya. Itu yang Tuhan bilang, kenapa kok bisa gitu? Karena waktu firman Tuhan tinggal dalam hati kita, waktu kita berdoa, tanpa sadar doa kita itu sesuai kehendak Tuhan. Kalau doa kita sesuai kehendak Tuhan, 100% pasti Tuhan kabulkan. Betul nggak?
Kalau kita minta sesuatu yang memang Tuhan mau, Tuhan pasti kasih, pasti. Tetapi kuncinya apa? Stay connected. Terus tinggal. Dibersihkan, punya hati yang terbuka, dan mau dibersihkan sama Tuhan. Saudara, saya mau kasih ilustrasi dengan sebuah alat. Ya, itu tandanya harus selesai khotbah ya. Bukan. Saudara, ini mainan si Jose. Saya bilang sama Jose, Papa pinjam ya buat ilustrasi. Hidupan orang Kristen kalau mau berbuah dan berbuah banyak, itu harus connected sama pokok anggur. Nah, ini bukan lagi ilustrasi pokok anggur karena kita jauh dari perkebunan. Ini pakai elektronik zaman sekarang gitu ya. Kalau kita ini ranting ya. Kita ini cabang. Kita ini cabang bentuknya bisa bagus kok ya. Ini bentuknya salib ya. Bentuknya bisa luar biasa bagus. Tapi kalau nggak connected sama the source itu nggak bisa apa-apa. Contoh lagi ya. Saya bawa satu bolpen. Ini bolpennya Pak Kris Biantoro. Saya pinjam. Bukan saya pinjam, dia ketinggalan, saya belum kembaliin. Ya. Belum sempat lupa ya. Ada lampunya. Ada buat bisa nulis di note di pad gitu. Terus saya coba, wah bolpennya bagus ya tulisannya. Saudara perhatiin. Mau sebagus apapun bolpen ini, mau seberapa ratus dolar bolpen ini, tapi kalau cuma jadi aksesoris, nothing. Cuma jadi aksesoris dipajang aja, oh bagus ya, wah keren ya. Tetapi nggak pernah dipakai, nothing. Hidupan kita ini mau seberapa luar biasa indah, seberapa besar kelihatannya punya banyak hal tapi enggak connected sama Tuhan, nothing. Tapi Tuhan bilang kalau kita connected sama Tuhan, maka hidupan kita, wow, bersinar. Right? Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur. Ini kayu salib Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Ranting gak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Mau sampai kapanpun dia gak akan nyala. Kecuali dia connected sama pokok anggur. Ya, connected sama pokok anggur. Saya gak jualan ini ya saudara ya. Saudara, hidupan kita akan terus bernyala. Hidupan kita terus akan ada sukacita. Hidupan kita terus ada wisdom. Hidupan kita terus ada jalan. Kenapa? Kalau kita tuh connected sama sumber. Itulah yang Tuhan mau. Berbuah dalam Kristus bukan sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang wajar. As long as saudara punya hati yang mau terbuka, yang terus mau tinggal dalam dia, pasti berbuah, pasti. Asalkan hati kita ini selalu mau di switch on. Nah, terakhir cerita. Ada seorang nenek di Irlandia, Ireland, orang Irish ya. Pada awal-awal mula listrik dipakai umum gitu ya. Kira-kira di awal-awal tahun 1900-an. Nah, si nenek ini dengar ada listrik masuk gitu. Wah, dia ini orang yang kaya tapi terkenal pelitnya luar biasa. Kaya tapi pelitnya luar biasa juga. Orang-orang aneh ketika dia bilang, wah saya mau listrik masuk ke rumah saya. Dia bilang gitu. Saya mau. Orang-orang aneh. Ini si nenek pelit sekali kok bisa ya, mau ya. Kan perlu biaya juga kan. Biaya besar untuk bawa saluran listrik sampai ke rumahnya. Oke, akhirnya ya udah
Bagian listrik dari Irlandia, dia tinggal di sebuah pantai, akhirnya dengan cara apa? Jaringan listrik, akhirnya listrik sampai ke rumahnya. Nah, setelah kira-kira berapa minggu, orang listrik datang untuk ngecek ada something wrong nggak sama listrik di dalam rumah itu. Terus si nenek bilang, wah, everything's going well. Oh, semuanya lancar kok. Semua lancar, berfungsi dengan baik. Tapi ketika tukang listrik itu cek, dia punya meteran listrik, dia bilang, enggak sih, nggak nol. Kok kecil sekali? Hampir nggak dipakai, kecil sekali. Cuma pakainya berapa watt doang gitu. Padahal udah berapa minggu. Terus dia tanya sama nenek, loh, kamu ini pakai nggak sih listrik? Kan udah dipakai, udah bayar mahal-mahal. Kenapa kok cuma sedikit gitu? Oh, saya pakai, efektif sekali. Gimana caranya? Kok cuma kecil sekali? Iya, kalau pagi siang hari kan terang ya saya nggak pakai. Terus malam hari saya pakai. Pakai ngapain? Berapa lama? Saya pakai, saya nyalain lampu, cetek. Terus saya cari lilin, saya nyalain, saya matiin lagi. Jadi listriknya cuma buat nyalain lilin, cari itu lilin sama korek di mana. Hidupnya switch on-nya cuma let's say 1 menit, 10 detik. Then the rest of the time switch off. Orang Kristen jangan cuma switch on kayak si nenek. Maka hidupnya nggak pernah bertumbuh dan berbuah. Tapi kalau hidup kita terus switch on, kita bersuka cita. Amin. Kita berbuah. Aku berdoa, saya berdoa buat seluruh jemaat Tuhan tempat ini. Mari jadikan tahun ini, tahun 2016, tahun kita berbuah, tahun kita berubah. Amin saudara. Tahun kita bilang, Tuhan saya gak mau lagi keras-kerasan. Saya mau terbuka sama Tuhan. Saya mau hidupku diubah pelan-pelan. Saya tahu ini proses. Saya mau hidup saya terus switch on Tuhan sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah di dalam diri saya. Powernya sudah ada. Tuhan saya mau. Kalau ada di antara saudara yang selama ini saudara sadar bahwa saudara belum connected sama Tuhan. Barangkali hari ini, dalam nama Yesus dengan anugerah Tuhan. Bilang, Tuhan saya mau benar-benar connect sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Mari kita berdoa. Kita mau siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Kita mau